Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mofi Royhan. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film lama berjudul Rampage. Film ini dirilis pada tahun 2009. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang handset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja cus ke alur ceritanya. Selamat menonton. Cikyu. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga harmonis di mana seorang ayah, ibu, serta satu anak bujang. Mereka ini terlihat sangat dekat. Seorang anak bernama Bill mengatakan kepada ayahnya jika ia ingin belajar mandiri dengan menyewa sebuah apartemen. Namun, ia belum memiliki tabungan yang cukup untuk membayar uang sewa tersebut. Ayah Bill sebenarnya tidak keberatan jika anaknya harus tinggal dengan mereka. Namun, tekad Bill untuk hidup mandiri tentunya mendapatkan apresiasi dari orang tuanya. Ayah Bill kemudian bermaksud untuk memberikan uang yang sekira diperlukan oleh Bill. Tapi Bill menolak dan memilih untuk berusaha sendiri dengan sekuat tenaga. Sebelum pergi bekerja, Bill menyempatkan waktunya untuk ngopi di sebuah kafe. Ia memesan minuman yang biasanya rutin dipesan oleh Bill. Setelah barista memberikan pesanannya, Bill komplain karena itu tidak sesuai dengan yang ia biasa minum. Perdebatan pun dimulai dan meminta uangnya dikembalikan. Namun, entah kenapa pada kali ini sang barista tidak mau bertanggung jawab. Dan berakhir Bill meninggalkan kafe tersebut dengan muka penuh dendam. Scene kemudian berpindah di tempat kerja dari Bill. Usut punya usut, Bill bekerja di sebuah bengkel mobil yang dipimpin oleh bos yang tidak ramah. Bill diminta untuk lembur dan menghiraukan makan siangnya. Sang bos pun mengatakan jika sebentar lagi ia akan menaikkan gajinya Bill jika Bill mau nurut. Sepulangnya bekerja, Bill menemui temannya yang bernama Evan di suatu tempat. Di sana, Evan mengejek mobil Bill yang sudah butut dan juga jelek. Namun, Bill masih menghiraukannya karena Evan merupakan sahabat yang sering membantunya dalam segala hal. Bill kemudian mengajak Evan makan di rumah makan Minang yang tak jauh dari sana. Evan mulanya menolak karena ia sedang menjalani diet vegetarian dan tidak memakan daging. Namun demi sahabatnya, Evan pun tak ada pilihan lain dan akhirnya ia hanya memesan salad buah dan juga sayur. Saat menyuguhkan makanan yang sudah mereka pesan, si pelayan tersebut melakukan sebuah kesalahan. Bill dan Evan nampak kesal dan meminta ganti rugi secepat mungkin. Berbeda dari kejadian di kafe tadi pagi, si pelayan yang ini justru meminta maaf dan kemudian memberikan makanan yang baru bagi mereka berdua. Lalu Bill bersama Evan pun langsung ikhlas, di mana di tengah asik menyantap makanan mereka berdua terlibat sebuah percakapan yang terfokus pada populasi manusia yang semakin hari semakin banyak. Bahkan dalam 1 tahun manusia bisa tumbuh sebanyak 30 juta jiwa. Bill menanggapinya dengan serius, apalagi ia memiliki sebuah keyakinan jika sulitnya mencari uang dan pekerjaan saat ini sangat dipengaruhi oleh memuncaknya jumlah populasi. Kemudian Bill berkata kepada Evan jika ia memikirkan sebuah teori SD anak kelas 1, di mana bisa saja jalan satu-satunya keluar untuk lolos dari masalah hidup seperti ini adalah beraksi di lapangan. Lalu scene berpindah kepada Bill yang baru saja sampai di rumahnya, di mana Bill mulai membuka paketnya dan terlihat jika di sana ia membeli sebuah kostum besi yang masih bingung untuk disusun seperti apa. Sembari melihat paketnya, Bill juga menonton sebuah rekaman yang menampilkan Evan sedang membahas populasi manusia yang terus berkembang sampai detik ini. Usut punya usut, Bill merupakan salah satu orang yang tak banyak omong dan memegang kuat prinsipnya sebagai seorang pria. Dan hal itu pun membuat ia sangat berani untuk melakukan sebuah aksi. di mana nantinya ia akan menekan pertumbuhan populasi manusia yang seperti ia bahas sebelumnya.
Dan seperti yang kita tebak, aksi tersebut tak lain tak bukan adalah membunuh orang secara acak, tanpa harus memikirkan siapa dia, apa pekerjaannya, bagaimana keadaan ekonominya, dan masih banyak lagi. Singkatnya, dengan senjata dan juga kostum besi yang ia beli menggunakan uang celengannya, Bill telah siap untuk beraksi dan juga memberikan perubahan kepada dunia ini. Kemudian, Bill akan beraksi dengan sebuah rencana di mana ia telah menyiapkan satu mobil yang dikendalikan melalui pengendali jarak jauh. Dan tujuannya adalah menabrak sebuah kantor polisi di pusat kota. Petugas polisi yang terkejut lalu memeriksa penumpang yang berada di dalam mobil, di mana ketika dibuka betapa terkejutnya mereka karena terdapat bahan peledak bertonton banyaknya terpasang di dalam mobil tersebut. Dan akibat ledakan itulah otomatis para polisi banyak yang tewas dan pihak keamanan lain akan terfokus kepada tempat tersebut. Bill kemudian menuju ke arah kota sembari memulai aksi gilanya dengan menembak orang-orang secara acak. Di mana di sebuah persimpangan jalan Bill mendapatkan perlawanan dari kelompok polisi yang sudah menembaknya. Namun entah bagaimana kostum yang ia kenakan mampu menahan setiap peluru panas dari polisi. Yang kemudian secara membabi buta Bill menembaki balik para polisi tersebut. Setelah menghabisi para polisi, otomatis tidak ada lagi pihak yang bisa menahannya. Dan disinilah Bill kembali beraksi membantai setiap orang yang ada di depannya. Kemudian setelah menembaki orang di restoran, di jalan, dan di Indomaret, Bill kemudian kembali ke kafe di mana kemarin mendapatkan masalah dengan sang barista. Di sana Bill kembali memesan kopi yang sama seperti pesanannya kemarin. Namun kini Bill sangat puas dengan kopi buatan sang barista yang kemudian ia memberikan kesempatan kepada barista tersebut untuk lari secepat mungkin. Hanya saja dengan bengisnya Bill tidak lagi memberikannya kesempatan hidup. Singkat cerita, Bill kemudian menuju ke sebuah salon dan melihat banyak sekali wanita di sana. Ia kemudian menunjukkan wajah lugunya kepada semua wanita. Lalu Bill pun beristirahat sebentar sembari meninggalkan salon tersebut. Sejenak suasana menjadi tenang, tapi entah bagaimana Bill kembali lagi menembak tanpa ampun. Scene berlanjut kepada kegilaan Bill yang semakin bertambah parah. Ia datang ke sebuah panti jompo di mana lagi-lagi Bill menyempatkan diri untuk beristirahat dan memesan makanan. Terlihat jika para lansia tidak takut dengan kehadiran Bill yang telah membantai banyak orang di luar sana. Tapi setelah dipikir-pikir, Bill langsung mengurungkan niatnya untuk membantai mereka. Hal itu pun dilandaskan dengan alasan para lansia tersebut pasti tak lama lagi akan mati. Hasilnya, Bill pun kemudian memutuskan pergi sembari mencari target yang lain. Lantas Bill segera memasuki sebuah bank di mana ia langsung menembaki para security dan mengancam seluruh pegawai yang ada di sana. Kemudian ia pun menyuruh manajer bank untuk membuka berangkas dan kemudian membawa uang tersebut dengan tas gendong yang ia bawa. Di luar bank, Bill melakukan siasat di mana uang palsu yang sudah ia siapkan langsung dibakar di dalam kotak sampah. Agar nantinya modus dan tujuan dari semua ini tidak bisa diusut oleh pihak yang berwajib. Yaitu pun kalau masih ada polisi yang tersisa. Dan Bill sendiri tetap membawa kabur uang asli hasil rampungannya. Rencananya Bill selanjutnya adalah pergi ke hutan, di mana ia sudah berjanji untuk bermain pinball dengan Evan. Evan sendiri sudah siap dengan peralatannya dan segala sesuatunya. Namun disinilah Bill ternyata masih dalam pengejaran polisi yang terus memburunya kemanapun. Tapi Bill tak kehabisan akal yang kemudian ia merakit bom. Dan setelah mobil polisi tersebut mendekati Bill, bom itu pun segera diledakkannya. Yang alhasil kini hanya tersisa satu mobil yang masih mengejarnya. Dan setelah itu Bill segera kabur dari sana. Sesampainya di pinggir hutan, Bill kemudian meninggalkan mobilnya. Tapi di sini Bill enggak sadar bahwa secara perlahan ia telah diikuti jejaknya.
Namun tak perlu waktu lama, Bill langsung tahu bahwa ia sedang diikuti. Di mana Bill sudah tahu banyak tentang seluk-beluk dari hutan yang ia masuki. Dan di suatu kesempatan, Bill berhasil menusuk polisi tersebut dari belakang. Yang kemudian ia pergi membiarkan sang polisi untuk mati kehabisan darah. Sedangkan Bill kembali memasuki hutan untuk menemui sahabatnya yaitu Evan. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya bertemu. Bill memberikan kejutan kepada Evan berupa uang yang sangat banyak hasil rampokannya dari bank tadi. Evan yang terkejut kemudian mencoba memeriksanya dan tanpa disangka Bill yang melihat Evan lengah langsung menyetrumnya hingga pingsan. Bill kemudian memakaikan baju yang ia kenakan dan dipasang kepada Evan. Ia juga memberikan pistol dan senjata yang tadinya digunakan untuk menembaki orang-orang. Dan terakhir Bill malah sengaja menembaki Evan agar seolah-olah pelaku dalam penyerangan dan perampokan tersebut adalah Evan. Tak hanya itu, Bill kemudian membakar seluruh baju yang dikenakan Evan agar tidak ada kecurigaan dan bukti yang mengarah kepadanya. Di dalam rumah terlihat Bill yang sedang melihat berita televisi yang mengabarkan penembakan serta perampokan yang sudah ia lakukan sebelumnya. Dengan muka sok lugu, Bill kemudian ditemui orang tuanya dan di sana mereka sangat bersyukur karena Bill tidak menjadi korban penembakan dari peristiwa tersebut. Keesokan harinya terdengar lagi berita di mana orang tua Evan ditangkap oleh polisi dengan tuduhan telah mendidik putranya menjadi sangat radikal. Di sana, ayah Evan sempat mengatakan kepada pihak polisi untuk menyelidiki rumah Bill yang selama ini menjadi teman dekat dari Evan. Dan ternyata seperti yang gue jelaskan di awal film, saking seringnya Evan membantu Bill, Evan sendiri sampai terima-terima aja ketika Bill memesan paket yang ia beli. Dan paket itu dikirim ke alamat Evan. Yang sudah pasti dari sini tidak ada bukti yang bisa menyalahkan Bill karena saking pintarnya Bill. Bill pun tidak berhasil ditangkap. Ia kemudian membawa seluruh uang dan memutuskan untuk pergi menghilang entah kemana dengan uang-uang tersebut. Dan setelah itu ia mengupload sebuah video kontroversinya di mana ia mengatakan jika membantai orang-orang secara acak bisa menyelamatkan masa depan dunia. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film yang satu ini. Dan intinya jangan diikuti sifat licik serta radikal dari si Bill ini ya guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Slepeo.